Selamat pagi Bu Yasi, nama saya Arlin. Hari ini saya akan mempresentasikan desain arsitektur desain studio 4 saya yang bernama Waden. Jadi pertama-tama saya akan membahas dari konsep dari Waden sendiri itu mengambil konsep Garden City yang diimplementasikan oleh Presiden Soekarno terhadap Jakarta Selatan, terutama Dharma Wangsa sendiri, di mana implementasinya adalah bagian retail dan bagian apartemen itu dipisahkan dengan garden dan memiliki sentral dari aksis-aksis si pejalan kaki itu sendiri, dan penggunaan taman-taman. Nah, selain konsep Garden City itu sendiri, terdapat konsep rumah Betawi, dimana kalau kita lihat rumah Betawi sendiri, di bagian depannya itu selalu ada teras yang difungsikan sebagai penerima tamu dan area bersantai. Nah, dan konsep Betawi sendiri itu diimplementasikan kepada area commune space yang ada di balkon dari retail. Next ini adalah set analisis, di mana ada 5 titik jalur pejalan kaki yang berwarna kuning. Nah, yang pertama itu di bagian atas itu jalur pejalan kaki dari Blok M, sedangkan yang di tengah itu dari ruko Dharma Wangsa atau Garden Wijaya ke RTH atau ruang terbuka hijau. Nah, yang di bagian depan dua itu, yang di bagian kiri adalah jalur dari MRT, sedangkan di bagian kanan itu jalur dari perumahan. Nextnya ini adalah bentukan yang didapat setelah analisis tersebut, di mana ada aksis-aksis pejalan kaki. Dengan luasan site 14.000 meter persegi itu terdapat bangunan dengan ukuran 6.000 meter persegi, sedangkan KDH-nya sendiri itu 5.000 meter persegi. Nah, di bagian belakang itu atau di bagian utara itu terdapat sirkulasi untuk mobil, sedangkan di bagian barat, timur, dan selatan itu adalah sirkulasi pejalan kaki. Dan di bagian depan atau bagian selatan sendiri itu ada area bus stop sendiri yang sebagai penunjang pejalan kaki atau pengguna transportasi umum. Jadi yang pertama itu dari bentuk bangunan sendiri itu, bentuk bangunan diambil dari 5 aksis pejalan kaki sehingga masa terbagi-bagi. Nah, setelah itu ketinggian bangunan itu disesuaikan. Jadi di bagian apartemen itu ketinggian bangunan itu mencapai 12 lantai dengan tujuan untuk memaksimalkan penjualan dari apartemen itu sendiri. Sedangkan di retail bagian kiri dan kanan atau bagian barat dan timur itu menggunakan tinggi sekitar 3 lantai karena bangunannya itu langsung berhadapan atau berorientasi di panas matahari atau jalur matahari. Karena hal tersebut, jadi tuh si bangunan itu mencoba untuk tidak menahan panas terlalu lama, dan ketinggian bangunan yang 3 lantai dan 5 lantai untuk yang warna biru itu ditujukan untuk mengikuti skyline dari Dharma Wangsa itu sendiri. Dan kalau dilihat yang di gambar ketiga itu, warna ungu itu dimiringkan, itu sebagai adaptasi dengan lingkungan, di mana bagian depan dari retail sendiri itu adalah ruang terbuka hijau. Jadi tuh si retail itu digunakan atau warna ungu itu menggunakan vertical garden, jadi itu lebih beradaptasi. Selain itu, strategi untuk mengurangi cahaya dan panas itu penggunaan vertical rooftop garden di bagian Masat Barat, di mana matahari sangat panas. Jadi bagian atapnya itu digunakan rooftop garden, dan di bagian retail juga seperti itu. Nah, udah gitu ada void untuk pengudaraan. Jadi si bagian rooftop garden di area apartemen itu bukan hanya garden tapi sebagai wind corridor untuk memasukkan angin. Dan sama halnya untuk di bagian retail utama. Jadi tidak menahan panas atau menahan panas karena masanya yang terlalu besar. Setelah itu kayak sisi-sisi dari bangunan itu dibuat tidak menyudut, jadi itu lebih enak untuk dilihat dari sisi estetikanya. Jadi ini adalah set analisis dari bangunan yang sudah ada atau udah jadinya gitu. Jadi di bagian apartemen sendiri itu dapat dilihat, jadi kayak anginnya itu masuk dari area garden atau wind corridor dan dinaikkan ke atas di bagian void. Nah, void itu sendiri bagian bawahnya adalah garden. Terus di masa kiri atau masa barat itu ada rooftop garden dan penggunaan pohon kelapa yang tujuannya itu sebagai peneduh, tapi itu tidak menutup fasad dari retail itu sendiri. Sama halnya di bagian timur, sedangkan di bagian selatan itu yang di bagian miring yang ditujukan sebagai vertical garden itu
itu juga sama, tujuannya itu untuk menahan panas dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Vegetasi yang digunakan itu ada cemara angin dan ketapang kencana. Kedua itu digunakan di bagian selatan dan utara dan bangunan, sedangkan di bagian timur dan barat itu menggunakan pohon kelapa. Nah, kalau untuk kayak tanaman-tanaman yang kecil itu lebih banyak digunakan untuk rooftop garden dan vertical garden. Untuk environmental responsiveness sendiri itu, jadi di bagian retail itu ada penggunaan fasad. Nah, jadi sebelum ada fasad itu, di tengah-tengahnya itu ada jalur service untuk maintenance. Nah, di belakangnya itu ada double glass yang tujuannya itu untuk menahan panas. Jadi itu panas gak langsung masuk, tapi tertahan di antara kaca itu sendiri. Nah, untuk si vertical garden atau misalnya fasadnya itu sendiri, jadi itu penggunaan materialnya itu bagian timur dan bagian barat itu berbeda. Di bagian barat itu, penggunaan kaca itu diganti jadi material ACP yang tujuannya agar matahari tidak masuk secara berlebihan. Sedangkan untuk di bagian timur itu, si ACP menjadi kaca dengan tujuan agar memasukkan matahari pagi. Jadi itu materialnya ada ACP, perforated, dan vertical garden itu digunakan di kedua sisi. Sedangkan itu untuk pencahayaan pasif. Sedangkan untuk pencahayaan aktif itu ada lampu sorot dinding, penerangan tidak langsung, lampu sorot lantai, dan lampu dinding penerangan tidak langsung itu biasa lebih banyak digunakan di area koridor, area balkon, area retail dengan yang ditujukan untuk memberi aksen tertentu. Sedangkan penerangan langsung simetris itu lebih penerangan general. Nah, untuk kayak strategi angin sendiri itu dapat dilihat itu yang wind corridor di apartemen seperti tadi itu. Selain itu, ada penggunaan rooftop garden untuk menahan panas sebelum diserap oleh material. Jadi ini idenya, jadi ada void, ada pedestrian, di mana itu warna kuning adalah jalur pedestrian, dan sustainable itu di mana warna hijau itu adalah vertical garden, rooftop garden di depan dan belakang, terus ada fasad, green fasad. Untuk MLP sendiri itu di bagian retail itu ada 2 shaft yang terdiri dari 4 lift dan 3 tangga. Terus ada yang warna biru itu adalah shaft air. Yang satu sendiri itu yang di dekat kolam renang itu tujuannya sebagai shaft untuk air green water, rainwater, dan air dari kolam renang itu sendiri. Sedangkan di bagian masa kiri atau masa barat itu ada 2 shaft. Yang shaft pertama itu terisi hanya tangga, toilet, dan shaft air. Dan shaft yang kedua itu ada 2 lift, 1 tangga, dan shaft air juga. Untuk di retail utama itu ada 2 shaft. Shaft pertama itu untuk 2 lift dan 1 tangga, sedangkan shaft satu lagi itu hanya terisi 1 tangga. Dan shaft pertama itu ada toilet dan shaft air. Terus di bagian tengah-tengah yang kedua sisi itu adalah eskalator. Untuk masa yang kanan atau masa timur itu terdapat 1 shaft yang terdiri dari 2 lift, 1 tangga, dan shaft air. Untuk si strukturnya sendiri itu dia menggunakan bentang 12. Jadi tuh untuk kolomnya sendiri itu pakai perbandingan 1/12. Jadi tuh kolomnya itu memiliki besaran 1,2 meter kali 1,2 meter, sedangkan baloknya sendiri itu memiliki besaran 1 meter kali 0,8 meter atau 80 cm dengan material beton bergelombang. Ini adalah renderan untuk bagian fasad, bagian street store-nya, di mana street store-nya sendiri itu mencoba membangkitkan atau mensimulasi manusia atau pengunjung untuk berkomunitas dengan orang-orang lain dan untuk bersantai dan merasakan hawa luar dan tidak di dalam AC gitu. Nah, ini adalah fasad di bagian timur, dimana kelihatan banget yang kosong itu adalah kaca gitu. Ya, ini terlihat lebih jelas lagi terus di bagian kanan ini ada area pedestrian yang langsung terkoneksi dengan area mobil atau jalan raya. Jadi tuh kayak pejalan kaki itu dapat akses dengan mudah sekali. Terus ini area dari tengah di mana koneksi horizontal menggunakan bridge dari masa barat ke masa tengah ke masa timur. Terus kalau untuk basement sendiri ada 2, ini yang pertama dan ini yang kedua. Dua-duanya memiliki kapasitas 122 mobil per lantai dan totalnya itu adalah 244 mobil untuk basement sendiri. Nextnya itu untuk ground floor sendiri ada 4 jenis retail, yaitu retail untuk supermarket, retail untuk kayak retail untuk shopping segala macam gitu, untuk lebih yang fashion gitu. Nah, yang warna hijau itu lebih untuk cafe dan untuk kayak street food atau misalnya
kayak cemilan-cemilan, dan warna kuning itu adalah minimarket untuk menunjang kebutuhan pengguna apartemen. Nah, di bagian apartemen sendiri itu atau di bagian utara, bagian utara itu dapat dilihat ada lobby, dan di belakangnya itu adalah area garden. Terus ada juga library sebagai fasilitas si retail sendiri. Terus gitu ada area duduk-duduk atau area kayak bench gitu untuk fasilitas si retail. Nah, ini penampakan dari lobby dan garden di apartemen dan library di retail. Untuk lantai 1 sendiri itu terdapat 4 rented hall. Rented hall itu yang area yang bisa disewa untuk acara tertentu, dan warna biru itu untuk retail. Jadi kayak dapat dilihat di area balkonnya itu ada area duduk-duduk gitu, masuk area untuk berkumpul. Terus begitu di apartemennya sendiri ada common space. Jadi ini penampakan dari area common space di depan retail. Terus di lantai 2 sendiri itu warna ungu itu dikhususkan untuk coworking space, sedangkan warna hijau itu untuk restoran dan food court. Nah, uniknya untuk di lantai 2 ini, dia tuh langsung terkoneksi dengan rooftop garden di area barat. Terus udah gitu di area timur sendiri itu, di bagian depannya itu ada kayak garden kecil juga, dan ada area duduk-duduk gitu. Ini penampakan dari rooftop gardennya. Ini masa di bagian timur, dimana bagian atas adalah coworking space. Untuk di lantai 3 sendiri itu si retail itu lebih ditujukan untuk sinema. Jadi ada 11 unit untuk sinema gitu. Jadi di total retail sendiri ada 142 unit. Dan masuk ke apartemen itu ada 4 modul. Jadi modul yang pertama dan modul kedua itu modul untuk 3 bedroom. Tapi tetap ada 2 bedroomnya itu untuk dengan tujuan tidak membuang space untuk atau membuang space untuk ruang yang tidak berguna. Jadi itu ada area sudut juga. Terus ini modul ketiga dan modul 4 ini lebih ditujukan untuk area 2 bedroom. Jadi itu bedanya itu gardennya yang lebih kecil dan lebih gede gitu guys. Terus ini denah kamar 3 bedroom dan denah kamar 2 bedroom, dimana di setiap unit apartemen itu memiliki teras. Ini penampakan dari 2 bedroom dimana semuanya terkoneksi. Terus ini di bagian 3 bedroom, bagian outdoornya, ini bagian kamarnya, ini bagian kamar. Terus ini living roomnya yang living room dan si dining room itu menjadi satu. Terus lantai 11 itu sebenarnya sama dengan modul 4, bedanya itu si area yang harusnya garden itu berubah menjadi swimming pool dan gym. Ini swimming poolnya, dan di bagian kanan itu ada gymnya. Dan ini ada link ke Google Drive dan link ke YouTube. Terima kasih.